Halo Sahabat Civikus, perkenalkan nama saya Maya R. Pangaribuan dari Prodi PPKN Universitas Palangkaraya Angkatan 2022. Baik, di sini saya membahas mengenai perbedaan amandemen dan adendum Undang-Undang Dasar serta mekanisme teknis amandemen Undang-Undang Dasar. Perbedaan amandemen dan adendum. Amandemen, to change or modify for the better, artinya perubahan, perbaikan, penyempurnaan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan adendum itu adalah adding that is add or to be add, artinya penambahan digunakan untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang belum ada sebelumnya. Adendum istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan, klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya. Adendum dalam konteks amandemen Undang-Undang Dasar adalah salah satu dokumen yang mengubah isi dari dokumen awal, tapi tidak mengubah dokumen yang asli. Terlihat serupa, tapi tak sama. Sama-sama ada penambahan. Jika lebih dimaknai, adendum itu bersifat menambahkan hal yang belum diatur atau belum ada sebelumnya. Sedangkan amandemen itu perubahan bersifat memperbaiki, menyempurnakan hal yang sudah ada dengan pengurangan atau penambahan kata. Perbedaannya, amandemen dengan adendum itu: satu, amandemen merupakan dari kontrak sampai negosiasi. Yang kedua, mengoreksi, memperbaiki, membuat perubahan, memasukkan informasi tambahan ke dokumen. Ketiga, perubahan dibuat dalam perjanjian yang sudah ada. Keempat, hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah menandatangani dokumen tersebut. Sedangkan adendum itu, yang pertama, bagian kontrak yang sah dan mengikat. Kedua, catatan informasi atau penjelasan mengenai persyaratan pihak terkait yang belum ditentukan oleh dokumen asli. Ketiga, memasukkan dokumen tambahan dalam dokumen yang sudah ada dan bisa dibuat oleh siapa saja. Perubahan dengan cara adendum itu artinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme teknis amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu upaya untuk merubah pandangan atau cara berpikir masyarakat dari cara berpikir atau pandangan yang otoriter ke cara pandang yang berpikir yang demokratis dengan mengubah diri ke bentuk pasca amandemen yang dianggap akan menjadi landasan legal akan perubahan tersebut. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang umum MPR tahun 1999 dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober tahun 1999. Beberapa aspek penting dari perubahan tersebut antara lain: penegasan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kedua, Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjabat sebanyak-banyaknya dalam 2 kali masa jabatan. Ketiga, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau juga berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Keempat, dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keenam, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketujuh, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang kedelapan, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang tahunan MPR tahunan 2000 dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah rumusan pasal-pasal yang bersangkutan dengan menambah beberapa ayat dari pasal yang bersangkutan. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang MPR tahun 2001 dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 9 November. Di dalam perubahan ketiga ini, antara lain diatur tentang hal-hal yang bersifat mendasar, seperti adanya penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Juga penarikan ketentuan mengenai Indonesia sebagai negara hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, ditetapkan pula tentang kewenangan MPR, mekanisme putaran pertama sistem pemilihan presiden secara langsung, mekanisme impeachment presiden, tentang Dewan Perwakilan Daerah, tentang pemilihan umum, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang tahunan MPR tahun 2002 itu dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Dalam perubahan ini, MPR mengubah dan menambah pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 5. Baru ada aturan peralihan pasal 1, 11, dan 111, dan aturan tambahan pasal 1 dan 11 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diharapkan akan mampu membawa Indonesia ke dalam sistem politik dan sistem demokrasi yang lebih baik. Latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. 2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. 3. Pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir. Yang keempat, kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Yang kelima, rumusan Undang-Undang 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Baru materi selanjutnya itu adalah kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar dari perubahan Undang-Undang Dasar tersebut: 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, itu tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Ini teman-teman mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar. Lembaga yang berwenang, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Proses perubahannya itu: 1. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kedua, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ketiga, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Keempat, putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Objek perubahannya itu pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang tidak dapat dilakukan perubahan yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang kedua adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: yang pertama, tatanan negara; yang kedua, untuk kedaulatan rakyat; yang ketiga, hak asasi manusia; yang keempat, pembagian kekuasaan; kelima, kesejahteraan sosial; dan yang keenam, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan yang saya buat. Sekian dan terima kasih.